Disinilah asal mulanya. Sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Siapapun pasti mengenal minuman mineral kemasan merek Aqua. Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti mengetahuinya. Ketika orang ingin beli air minum merek lain pun kadang menyebutnya dengan Aqua. Mengapa? Nah, di sini kami akan menjelaskan secara ringkas mengenai sistem manajemen yang digunakan Aqua dalam mengelola perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal, yang kedua ada Ihya Ulumuddin, yang ketiga Dahlan Cahyagi. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan penerapan supply chain management pada perusahaan Aqua. Studi kasus ini adalah studi kasus yang diteliti oleh Nur Hidayat dari Universitas Indonesia. Yang pertama ada ERP dan SCM. ERP adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk dapat mengendalikan seluruh aspek dalam perusahaan. ERP akan memudahkan manajemen dalam melakukan monitoring pekerjaan sehari-hari, evaluasi, dan juga mengambil keputusan. Sedangkan Supply Chain Management atau SCM adalah suatu sistem informasi untuk memudahkan pengendalian atas supplier. Berikutnya ada SCM pada Aqua. Aqua merupakan sebuah perusahaan dari Aqua Group yang juga adalah sebagai pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia yang didirikan pada tahun 1973 dan kemudian menjalin kemitraan strategis dengan Danone pada 1998. Aqua Group memiliki misi ingin memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia mengenai hidrasi yang sehat. Aqua Group memproduksi air minum dalam kemasan dan minuman ringan non-karbonisasi yang sehat dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Selanjutnya, fitur-fitur yang ditawarkan dalam SAP sebagai SCM yang diterapkan pada bisnis unit supply and demand sebagai berikut. Yang pertama, supply chain collaboration. Yang kedua, collaborative design. Yang ketiga, collaborative fulfillment. Yang keempat, collaborative demand and supply management. Yang kelima, collaborative procurement. Yang keenam, production planning. Yang ketujuh, supply chain event management. Yang kedelapan, supply chain costing. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, supply chain performance management. Nah, dengan baik SAP, perusahaan dapat bekerja sama dengan para mitra dengan satu jaringan dengan keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, control cost, yakni otomasi yang ditingkatkan memaksimalkan efisiensi dari proses order. Pengintegrasian dengan pertukaran MRP cost dan pribadi mengizinkan kita untuk dengan cepat membandingkan para penyalur. Yang kedua yaitu manajemen aset, di mana aset-aset dikelola oleh perusahaan dengan lebih optimal. Yang ketiga, generate revenue, di mana perencanaan yang akurat meningkatkan pelayanan pada pelanggan sehingga dapat mempertahankan pelanggan dan meningkatkan revenue. Nah, terakhir yaitu yang keempat, reduce uncertainty and risk, di mana siklus dari return yang pendek membuat perencanaan yang lebih matang sehingga mengurangi risiko. Sebagai kesimpulan, yang pertama, Aqua berhasil menerapkan supply chain management system pada proses distribusinya. Yang kedua, teknologi yang digunakan adalah ERP yang disediakan oleh SAP. Yang ketiga, modul yang digunakan adalah SCM dengan aplikasi MySAP. Yang keempat atau yang terakhir, aplikasi kolaborasi yang digunakan adalah SAP NetWeaver. Saya rasa demikian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.